wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semua. Bu Dini hari ini ingin menyampaikan beberapa materi terkait tentang teknis pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL. Ya, mungkin untuk istilah PKL ada juga yang menyebutnya praktek kerja industri, itu juga bisa aja sih. Tapi untuk tahun ini mungkin istilah yang lebih tepat digunakan adalah menggunakan PKL atau praktek kerja lapangan. Baiklah anak-anakku semua, kelas 11 SMK Negeri 3 ya, semua jurusan ini. Pokoknya dari karawitan, seni tari, kemudian seni musik, pedalangan dan broadcasting. Yang kesemuanya tentunya kalian sudah dibagi kelompoknya oleh Bapak atau Ibu Kaprodi masing-masing. Nah, dari kegiatan ini mungkin di antara kalian itu masih ada yang bingung juga. Sebenarnya ada yang bilang Dudi ya. Dudi itu apa sih, kayak gitu kan, kita sering menyebut Dudi. Emang Dudi itu siapa, kayak gitu kan? Apakah itu nama orang ataukah singkatan dari apa? Ya, makanya di sini walaupun ada yang sudah jelas, Burin ingin jelaskan ya. Dudi itu dunia usaha, dunia industri, itu maksudnya gitu. Nah, jadi Dudi itu merupakan tempat atau perusahaan, pokoknya atau tempat industri yang menjadi relasi sekolah untuk pelatihan dan pembelajaran di luar sekolah. Nah, itu namanya Dudi. Nah, sekarang untuk sekolah kita yang berbasis sekolah seni pertunjukan, otomatis untuk mencari dudinya atau dunia usaha, dunia industrinya itu berbeda dengan sekolah yang lain. Misalnya begini, kalau di yang jurusan otomotif itu tentunya mencari dudinya ya dari perusahaan-perusahaan otomotif kan, begitu ya. Ada yang bekerja dengan PT Astra atau perusahaan-perusahaan yang lainnya. Kemudian yang dari pemasaran mungkin bekerja sama dengan retail atau di mana kayak gitu. Jadi tempat kita, kenapa kita berada di Sanggar? Kenapa kita berada di stasiun televisi? Yaitu karena kompetensi yang ada di SMK 3 itu adalah seni pertunjukan. Nah, oleh karena itu tadi, jadi udah jelas ya, Dudi itu apa sih? Ya, Dudi itu adalah dunia usaha atau dunia industri yang menjadi mitra kita tentunya. Nah, sekarang Budin juga ingin sampaikan bahwa tadi mungkin dari beberapa pemateri sudah menyampaikan tentang tujuan PKL itu ya, tentunya kalian udah tahu ya. Kemudian manfaat PKL ya, seperti apa sih yang nantinya diharapkan. Manfaat itu bisa didapatkan oleh siswa, bisa didapatkan oleh sekolah, begitu juga manfaat yang didapatkan oleh dunia usaha, dunia industri itu sendiri ya. Jadi ada 3 manfaat yang nanti bisa didapatkan. Kemudian untuk PKL tahun ini di tahun pelajaran 2020-2021 ini ada sedikit perbedaan ya, karena di tengah masa pandemi ini kalian mendapatkan materi pembekalan ini tidak secara langsung ya, tapi kita menggunakan daring ya, karena situasi masih belum memungkinkan. Ya, itu tidak masalah ya, yang jelas kalian semuanya bisa memahami bagaimana nanti untuk pelaksanaan kegiatan PKL di luar sekolah. Nah, sekarang untuk waktu pelaksanaan. Untuk waktu pelaksanaan itu berdasarkan aturan yang ada bahwa PKL itu bisa dilaksanakan dari 1 sampai 6 bulan ya. 1 sampai 6 bulan. Sedangkan sekolah kita itu memilih berapa bulan? Nah, sekarang kita memilih 3 bulan ya, karena 3 bulan itu sudah memenuhi syarat untuk suatu penilaian. Nah, sedangkan kalau tahun kemarin juga direncanakan 6 bulan, tapi ternyata bisa terrealisasi itu hanya 3 bulan. Setelah itu stop ya, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini nanti selama 3 bulan kegiatan berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apa ya. Nah, sekarang untuk tadi masih berhubungan dengan waktu ya, pelaksanaan. Untuk program keahlian tari, karawitan, musik, dan pedalangan itu dilaksanakan mulai tanggal 16 November. Berarti hari Senin ya, hari Senin depan ini kalian sudah melaksanakan kegiatan PKL. Berakhirnya kapan? Berakhirnya adalah pada tanggal 5 Februari
2021. Nah, kemudian untuk program keahlian broadcasting ini dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan April. Nah, untuk tanggal nanti menyesuaikan dan ditentukan kemudian. Lalu terselenggaranya PKL ini tentunya sudah ada persetujuan ya. Yang pertama itu dari Dudi. Apakah Dudi itu mau maksudnya oke kayak gitu ya dalam pelaksanaan PKL ini. Kalau seandainya Dudinya belum bisa melaksanakan kegiatan ini terkait masa pandemi, ya berarti kita tidak bisa melaksanakan PKL dengan Dudi tersebut. Nah, oleh karena itu kita mencari rekanan itu yang bersedia untuk menjadi tempat praktek kerja lapangan bagi siswa SMK 3. Nah, kemudian tadi dari orang tua juga tentunya ada persetujuan karena tentunya harus tetap menjaga prokes ya atau protokol kesehatan dimanapun tempatnya ya, baik itu pada saat perjalanan, kemudian sampai ke tempat Dudi juga di tempat PKL itu juga harus kalian menjaga betul-betul ya, jangan sampai diabaikan karena apapun yang kalian lakukan itu tidak hanya membawa nama diri kalian sendiri, tapi kalian juga membawa nama SMK 3 Banyumas. Jadi dimanapun tempat kalian harus bisa menjaga nama baik itu ya, seperti yang sudah dipesankan oleh Bapak Kepala Sekolah juga seperti itu. Itu untuk waktu. Nah, kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa pelaksanaan PKL tahun ini kita bekerja sama dengan 20 dunia usaha dan dunia industri. Ya, memang Dudi kita itu unik ya, karena biasanya dari perusahaan-perusahaan, maka kita berada di sanggar seni ya. Kemudian untuk yang tari juga begitu. Sedangkan sanggar seni yang ada di wilayah Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya itu sanggar seni yang bisa dibilang mungkin maaf ya ini ya, mungkin belum terlalu besar ya. Hanya mungkin sanggar seni itu memang kita cari yang eksis. Jadi semua kegiatan yang ada di sanggar itu bisa dilaksanakan setiap minggunya itu ada, sehingga bagi siswa yang berada di sanggar tersebut itu selalu ada kegiatan. Nah, karena begini ya, yang namanya PKL kan tadi namanya praktek kerja lapangan. Kalian itu kan mengimplementasikan ilmu yang kalian dapat dari sekolah, kemudian kalian terapkan di sana, di tempat kerja. Jadi kalian jangan berpikiran bahwa saya PKL itu hanya mendapat saja. Itu jangan begitu. Tapi kalian juga harus memberi. Artinya bahwa apa yang sudah kalian dapatkan, ilmu itu harus diterapkan di sana. Ya. Tapi kalau seandainya di tempat PKL itu ada sedikit perbedaan, maka kalian harus mengikuti menu yang ada di sana, gitu ya. Jadi artinya fleksibel aja. Apa yang ilmu yang sudah kalian dapatkan, kalian terapkan. Kemudian di sana juga kalian mengikuti apa aturan yang ada di Dudinya. Nah, kemudian nanti penilaian itu karena semua itu sumbernya itu dari Dudi semua. Jadi dari pihak sekolah itu tidak memberikan penilaian ya, diingat ya, bahwa penilaian itu semua dari Dudi. Jadi nilai yang dihasilkan kalian, mau dapat bagus, mau dapat amat sangat bagus, itu semua yang mencetak adalah dari dunia usaha maupun dunia industri. Tuh, jadi nanti kalian harus betul-betul paham ya. Jadi benar-benar mengikuti aturan yang ada di sana. Lalu begini, secara pelaksanaan ini administrasi ya, misalnya tentang catatan apa yang dibawa oleh siswa pada saat mengikuti PKL, ini ada nantinya bentuknya jurnal ya, jurnal. Tapi ini maaf Burin belum bawakan. Yang jelas jurnal itu sekarang lebih diminimalisir karena untuk menghindari banyaknya kontak antara kalian ya, anggota PKL dengan Dudi atau pembimbing Dudi yang ada di sana. Benar-benar untuk masalah dari segi alat tulis, dari kertas ya, kalian harus benar-benar menjaga ya, jangan saling meminjam kayak gitu intinya. Ini protokol kesehatan yang harus kalian jaga. Karena memang untuk syarat untuk bisa tatap muka saja, sekolah juga harus begitu. Dari segi alat tulis itu siswa dan guru tidak diperkenankan ya, bukan tidak diperbolehkan tapi tidak diperkenankan untuk saling bertukar
alat tulisnya itu. Nantinya itu kalian bisa tetap menjaga itu. Untuk jurnal dari pihak sekolah itu akan memberikan satu, ya diingat-ingat ya, satu jurnal. Nah, bentuk jurnal itu banyak isinya, ya, dari halaman pertama sampai halaman berikutnya itu banyak sekali. Ada beberapa poin yang memang harus diisi. Nah, siapakah yang mengisi? Dari kelompok di masing-masing Dudi itu dipilih satu. Ya, silakan kalian menunjuk salah satu rekan kalian itu sebagai ya ada koordinator, mungkin ada ketua atau mungkin sekretaris atau apa, bagi-bagi tugas. Nah, yang memegang jurnal itu ditugaskan untuk satu anak. Nah, nanti tugasnya apa? Di dalam jurnal itu ada daftar hadir. Itu yang paling penting ya untuk kalian nih. Karena untuk sekolah aja kalian kadang jarang nih pada absen kan. Nah, makanya untuk PKL ini harus tertib. Satu anak itu megang jurnal, itu nanti siapa yang berangkat di checklist aja. Jadi tidak usah pakai tanda tangan. Karena kalau tanda tangan ntar pinjem pulpen, tanda tangan. Satunya bergilir. Jadi kertas itu ntar muter. Nah, makanya nantinya itu jurnal hanya satu anak yang pegang ya. Kemudian kegiatan apa yang dilakukan ya atau agenda harian ditulis juga oleh salah satu anak. Maksudnya apa? Ini nanti sebagai arsip ya, arsip kalian yang berguna untuk membuat atau menyusun laporan PKL. Di akhir pelaksanaan kalian harus membuat laporan PKL, itu diingat-ingat. Laporan PKL satu kelompok itu satu. Nah, maka dari itu setiap kegiatan nanti ditulis apa kegiatan hari ini, tanggal berapa, di mana. Mungkin bisa tulis durasi juga, nggak apa-apa sih, durasinya berapa menit atau berapa lama, berapa jam. Nah, itu jadi rapi setiap kali ya kalian berkunjung ke sana. Itu ngapain? Pertama kali diantar oleh pembimbing dari sekolah ya. Nanti kalian diantar loh ya, paling cepat hari Senin diantar sama pembimbing dari sekolah. Ntar sampai di sana dipertemukan. Nah, itu di situ kalian udah mulai menulis di buku jurnal. Hari pertama kalian sampai di tempat prakerin itu apa ya isinya, ya mungkin ramah tamah, silaturahmi, kayak gitu kan. Nah, sudah selesai. Nah, kemudian mungkin di situ juga ada program-program PKL yang disampaikan oleh Dudinya. Nanti Dudi ingin memprogramkan seperti apa, mungkin 1 minggu itu bisa ada pertemuan berapa kali. Nah, bisa jadi 2 kali 1 minggu, 3 kali 1 minggu ya. Nah, itu nantinya tentunya kalian harus mencatat itu ya, program dari Dudi. Nah, kemudian materi apa mungkin yang bisa disampaikan oleh Dudi untuk kalian, silakan kalian terima dengan sebaik-baiknya, dengan penuh perhatian, dan ingat bahwa kalian itu budaya-budaya yang kurang bagus ya, contoh kalian duduk-duduk pegang HP misalnya kayak gitu ya, itu jangan dilakukan di sana ya. Kalian benar-benar harus serius. Kalau memang waktu istirahat baru boleh ya, istirahat kalian bisalah, kalian sekedar mungkin untuk melihat, membuka ataupun menggunakan handphone kalian. Tapi pada saat ada Dudi sedang memberikan materi atau pengarahan atau apapun, tolong kalian perhatikan dengan sebaik-baiknya ya. Itu pesan dan itu harus dilaksanakan. Kemudian di sana pun tentunya harus tetap menjaga jarak kalian, bagaimana duduk kalian, jangan bergerombol kayak gitu ya. Kalau harus pakai masker, pakailah masker ya. Jadi kalian tetap menjaga diri dan juga orang yang berkomunikasi dengan kalian, seperti itu tetap. Lalu yang ingin Burin sampaikan lagi itu tadi sudah tentang waktu pelaksanaan, kemudian tentang jurnal ya, tentunya kalian nanti sudah paham. Kemudian tentang penilaian tadi juga sudah Bu Rini sampaikan semua. Lalu tentang apalagi mungkin kita berakhir kan tadi tanggal 5 Februari ya. Nah, begini, karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah, akhirnya misalnya pada akhir pelaksanaan tanggal 5 Februari kan, itu kan akhir pelaksanaannya, bukan berarti 5 Februari itu terus selesai. Tapi maksudnya gini,
sebelum 5 Februari kalian tuh harus sudah siap-siap, antara lain adalah berkas-berkas yang digunakan untuk laporan. Dari semua data atau agenda yang kalian catat ya, itu harus didokumentasikan. Kegiatan yang ada bila perlu ada pendokumentasinya, jadi difoto. Misalnya kegiatan hari ini sedang materi apa. Kalau misalnya Burin paham dengan seni tari, mungkin waktu itu sedang diajarin merias. Nah, maka kegiatan itu difoto. Simpan itu kegiatan tanggal berapa, itu kasih catatan. Nah, jadi pada saat di laporannya nanti itu benar-benar jelas bahwa kegiatan PKL itu mendapatkan materi A, B, C, D sampai begitulah banyak. Begitu juga itu kan pada saat kalian menerima, pada saat kalian memberi. Nah, kalian memberi ini contohnya begini. Bagi yang misalnya jurusan tari, karawitan, musik atau apa ya, mungkin memberikan misalnya musik aja nih, Burin kasih contoh. Disuruh pentas ya, perform di mana ya, mengikuti Dudi. Itu kan salah satu pengalaman ya. Nah, itu di situ juga kalian harus dokumentasikan itu. Bahwa kalian berarti itu memang benar-benar menunjukkan bahwa penerapan ilmu yang sudah dapat dari sekolah diterapkan di dunia usaha dan dunia industri seperti itu. Ya, jadinya pada saat kalian tampil juga di dokumentasi. Pada saat kalian menerima materi mungkin ya, itu juga silakan kalian dokumentasikan. Nah, catatannya juga lengkap. Jadi apa yang tercatat, apa yang ada di gambar, dan apa yang dilakukan itu benar-benar nyata dan sinkron. Ya, ini jadi nantinya apa? Ini nih untuk kalian sendiri ya. Manfaatnya itu untuk kalian, tidak untuk siapa-siapa. Ya, jadi itu harus kalian ingat. Jadi makanya sebelum berakhir masa PKL, kalian tuh justru harus ngebut untuk apa namanya, laporannya. Pada saat selesai tanggal 5 Februari itu juga kalau bisa harus selesai. Di situ di dalam laporan kan ada pengesahan ya, atau mungkin ya halaman pengesahan. Nah, di situ ada tanda tangan Dudi. Nah, maka dari itu tanda tangan Dudi sudah dicantumkan di dalam laporan. Jadi laporan mulai disusun. Jadi silakan kalian bagi-bagi tugas. Mungkin satu kelompok ada yang jumlahnya 6, ada yang mungkin 5, 7, bahkan mungkin 11 bisa jadi ya, ada yang 10. Ya itu nggak apa-apa. Dan ingat bagi yang jumlahnya agak banyak ya, agak banyak itu harus benar-benar kalian jaga ya, jangan saling bergelombol itu. Karena apa, itu tadi nanti kalian kalau menyalahi atau seperti apa nanti semua yang kena ya. Maka dari itu baik kita dari sekolah dan juga Dudi nanti sama-sama menjaga nama baik ya untuk sekolah kita juga, dan menjaga diri kalian juga. Dan jangan lupa untuk izin orang tua itu harus untuk kegiatan PKL, karena mungkin tidak setiap hari. Jadi jangan sampaikan ke orang tua bahwa kegiatan itu setiap hari padahal kalian pergi kemana, itu jangan sampai ya. Karena nanti pembimbing sekolah ya, pembimbing sekolah itu akan mendapat laporan dari Dudi akan menyampaikan bahwa hari ini ada jadwal mungkin ya 1 minggu ke depan, sampaikan ke pembimbing sekolah, sehingga pada saat orang tua ngecek nanti bisa lewat pembimbing yang ada di sekolah, karena pembimbing sekolah itu akan tahu. Nah, kemudian nanti ada monitoring juga ya, diingat. Nah, ini kita berbicara tentang pembimbing ya. Nah, pembimbing dari sekolah itu kan masing-masing kelompok 1 orang. Nah, nanti ada kegiatan monitoring dari pembimbing juga. Pembimbing itu bertugas apa? Selain mengantarkan kalian ke tempat prakerin, bagi anak-anak prakerin yang maksudnya PKL yang merasa ada sedikit mungkin permasalahan, bisa sampaikan ke pembimbing di sekolah. Mungkin Bu atau Pak, saya begini-begini, sampaikan aja permasalahannya, sehingga mungkin komunikasi yang lebih enak nanti bisa antara pembimbing sekolah dan juga dengan pembimbing yang ada di Dudi, seperti itu. Dan juga pembimbing itu akan benar-benar tahu bahwa kegiatannya tuh apa saja, kemudian kalian bagaimana kegiatan kalian di sana, terus progresnya seperti apa ya. Bagi anak yang ada catatannya tentunya masing-masing ya, si A begini, si B begini, si C begini. Nah, dari situ udah mulai dipantau, oh ya ternyata anak ini selama pembelajaran di sekolah juga begitu, di sana juga begitu, misalnya gitu ya. Jadinya nanti tetap ketahuan tentunya. Itu catatan juga ya. Jadi ini juga menjadi suatu catatan yang penting. Mudah-mudahan dari
Kaprodi juga sudah sering menyampaikan hal itu sehingga kalian sudah benar-benar paham. Ini untuk pembekalan ya untuk anak-anak semua. Ini kan hanya waktunya sedikit ya, hanya sebentar. Jadi tolong kalian ikuti nanti pokoknya dari awal tadi kan sudah ini sampai ke bagian terakhir ini ya. Kalian ikuti benar-benar, kemudian kalian laksanakan. Nantinya tinggal ditambah oleh Kaprodi, mungkin penjelasan yang lebih detail lagi. Ini dari kami, misalnya dari Bu Rini hanya secara global saja. Tadi sudah disampaikan berapa jumlahnya ya. Jumlah peserta untuk kali ini 139 loh ya yang keluar ini. Jadi cukup banyak kelas 11 ini. Dudinya tadi disampaikan ada 20 ya, 20 dudi. Jadi kita bekerja sama dengan 20 dudi dengan tempat yang berbeda-beda, tetapi tentunya tempat yang paling jauh untuk kali ini hanya ada di Cilacap. Untuk yang lainnya semuanya di area wilayah Banyumas, Purwokerto dan sekitarnya. Kiranya demikian. Bu Rini berharap kegiatan PKL ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apa. Kemudian kalian juga selalu jaga kesehatan dan mudah-mudahan selalu sehat, kan begitu. Dan jangan lupa bahagia ya, diingat-ingat itu. Terus kerjasama ya antar kelompok, jangan sampai ada sesuatu hal. Kalau ada sesuatu hal dibicarakan dengan baik-baik karena ini akan berlangsung selama 3 bulan. Dan nanti kalau pas atau penilaian akhir semester ya pada tanggal 23 kalian bisa mengikuti dengan baik juga, komunikasikan dengan pihak Dudi. Demikian yang bisa Bu Rini sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf, dan Bu Rini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.